Di video yang lalu aku udah ngebahas gimana cara menyusun dan mengolah data menggunakan rancangan acak lengkap satu faktor. Di video ini aku mau ngebahas tentang rancangan acak kelompok dengan dua faktor. Namun jika teman-teman baru pertama mampir di video ini, aku saranin teman-teman cek video yang ini terlebih dahulu agar pembahasan di video ini teman-teman bisa nyambung. Di video manapun aku nggak bosan-bosannya menyampaikan apresiasi pada teman-teman yang masih berusaha menyusun, mengolah, dan membuat pembahasan penelitiannya secara mandiri di tengah banyaknya para penjoki yang sungguh benar-benar mau diginin. Benar-benar. Oke, tanpa banyak basa-basi bacot lagi, mari kita bahas. Pertama, sebelum kita menyusun data penelitian di Excel, aku mau nampilin sebuah rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini akan kita gunakan untuk menyusun dan mengolah data nanti di aplikasi Start, agar teman-teman mendapatkan gambaran bagaimana cara menyusun dan mengolah dengan contoh data penelitian yang sesungguhnya. Oke, di sini ada rancangan penelitiannya itu berjudul pengaruh pemberian pupuk urea dan casting terhadap bobot segar umbi tanaman bawang merah. Dari judul ini kita mengetahui bahwasanya ada pemberian pupuk urea dan casting terhadap parameter pengamatan yang kita amati, yaitu bobot segar umbi tanaman yang kita tanam bawang merah. Penelitian ini akan kita olah dengan rancangan RAK 2 faktor. Faktor pertama itu dosis pupuk urea yang terdiri dari 3 taraf, A1, A2, dan A3. Masing-masingnya itu 50, 100, dan 150 kg per hektar. Dan untuk dosis kedua itu dosis casting terdiri dari 4 taraf, yaitu B1, B2, B3, dan B4. Masing-masingnya itu 2, 4, 6, dan 8 ton per hektar. Jika setiap satuan percobaan diulang sebanyak 3 kali, maka jumlah satuan percobaannya ada sebanyak 36 satuan percobaan, yaitu didapatkan dari 3 dosis pupuk urea dikali 4 dosis casting, kemudian dikali sebanyak 3 ulangan, sehingga menghasilkan 36 satuan percobaan. Oke, kita lanjut ke penyusunan data di Microsoft Excel. Dalam menyusun data di Microsoft Excel, apabila itu 2 faktor, itu akan sedikit berbeda dengan 1 faktor. Kalau 1 faktor, itu kolom pertama itu kita isi dengan ulangan, kolom kedua itu kita isi dengan perlakuan, kolom ketiga itu kita isi dengan hasil atau nilai dari pengamatan yang kita amati. Sedangkan ketika kita menyusun data dengan 2 faktor, kolom pertama itu kita isi dengan ulangan, kolom kedua itu kita isi dengan faktor pertama, kolom ketiga itu kita isi dengan faktor yang kedua, untuk kolom keempat kita isi dengan hasil atau nilai dari pengamatan. Teman-teman bisa perhatikan di layar. Di kolom pertama itu kita isi dengan ulangan. Tadi di rancangan aku udah jelasin ulangan dari masing-masing satuan percobaan itu ada 3. Di sini teman-teman bisa perhatikan ini ada 3 ulangan, 1, 2, 3, 1, 2, 3, terus sampai ke bawah, sampai sebanyak 36 baris. Nah, untuk menyusun faktor pertama dan faktor kedua agar teman-teman tidak bingung, teman-teman bisa perhatikan bagan berikut. Nah, teman-teman perhatikan ini saja terlebih dahulu. A1, B1 diulang sebanyak 3 kali, artinya terdapat 3 baris. Kita lihat di Excel. A1, B1 diulang sebanyak 3 kali. Nah, teman-teman bisa perhatikan. A1, B1 diulang sebanyak 3 kali. Kita lanjut. Sekarang A1, B2 diulang sebanyak 3 kali. A1, B2. Kita lanjut. Kemudian A1, B3
A1B4, lanjut lagi dengan A2B1, A2B2, A2B3, sampai nantinya di bagian paling akhir A3B4 ulangan ketiga. Oke. Sampai nanti teman-teman nyusunnya ini, sampai di bagian baris yang ini. A3B4 ulangan ketiga. Nah, setelah teman-teman menyusun sampai A3B4, teman-teman bisa masukkan di kolom keempat itu hasil. Di sini saya tulis BSU, berat segar umbi. Teman-teman juga bisa ganti dengan kode yang lain sesuai dengan parameter pengamatan yang teman-teman amati. Kita coba langsung masuk ke contoh data penelitian berat segar umbi. Oke. Ini adalah contoh data pengamatan berat segar umbi tanaman bawang merah. Teman-teman bisa perhatikan di kolom keempat itu tanda koma sudah kita ganti dengan tanda titik. Nah, teman-teman perhatikan itu tanda koma kita harus ganti dengan tanda titik. Kemudian satuan dari pengamatannya tidak usah dituliskan. Selanjutnya kita save file ini dalam format CSV. Caranya itu kita klik file, kemudian kita klik save as. Kemudian di bagian save as type kita ganti ke CSV, delimited. Kemudian untuk nama file teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian kita klik save. Yes. Yes. Setelah di save, teman-teman bisa perhatikan di bagian sini filenya sudah diganti dengan .csv. Oke. Kita lanjut buka aplikasi Star-nya. Di video sebelumnya aku udah ngajarin gimana cara mengganti Suite Workspace dan New Project. Karena di sini kita udah punya workspace-nya kemarin, makanya teman-teman lihat dulu video yang sebelumnya agar pembahasannya itu nyambung. Oke. Kita akan masukkan file yang kita simpan dalam format CSV tadi ke dalam folder data. Oke. Kita buka foldernya dulu. Filenya itu kita simpan tadi dalam dengan nama bobot segar umbi 2 faktor .csv. Filenya ini akan kita copy pastekan ke folder data yang ini. Teman-teman bisa perhatikan di folder data. Oke. Kita copy, kemudian kita masuk ke folder data, kemudian kita paste. Kita balik lagi ke aplikasi Star. Di sini di folder data kita klik kanan, kemudian kita refresh. Kalau nggak di refresh gimana bang? Itu datanya nggak bakal muncul, makanya kita refresh dulu. Nah, di sini ini tinggi tanaman, ini contoh data yang pada video sebelumnya, dan ini bobot segar umbi 2 faktor yang baru kita masukkan ke folder data. Kita double klik, maka datanya itu akan langsung muncul di sini. Ini teman-teman perhatikan susunannya itu sama dengan yang ada di Microsoft Excel. Jika teman-teman mengalami kendala ternyata hanya satu kolom, nah nanti kalau ada kesempatan aku bakal ngebahas gimana cara mengatasi apabila yang munculnya itu datanya itu acak, sedangkan kita nyusunnya di Excel udah bagus, udah bener gitu, udah sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Ternyata pas di Excel itu cuma muncul satu kolom dan itu acak-acakan gitu. Nanti akan aku bahas di video lain kali kalau teman-teman benar-benar membutuhkan bantuan hal itu. Kita lanjut gimana cara mengolah data menggunakan RAK. Pertama kita klik Analyze.
kemudian kita klik analysis of variant, kita klik randomize complete block design. Ini RAK, rancangan RAK. Oke. Di sini karena rancangan RAK itu ulangan itu menjadi faktor, kita masukkan ulangan, kemudian kita klik ke dalam set to factor. Ulangannya itu sudah menjadi faktor. Kemudian pertama BSU, berat segar umbi, kita tambahkan ke respon sebagai hasil. Respon itu hasil ya. Kemudian untuk perlakuan, kan tadi perlakuannya itu pemberian pupuk urea dan casting. Kemudian kita tambahkan ke treatment, perlakuan. Nah, untuk ulangan itu di blok. Kita tambahkan di blok. Nah, perhatikan responnya itu berat segar umbi, perlakuannya itu urea dan casting, bloknya itu ulangan. Kita bisa klik juga option. Di sini teman-teman bisa atur. Ini 0,05 ini maksudnya tingkat ketelitian dari analisis ANOVA ini itu 95%. Kemudian jika teman-teman menginginkan 99%, ini bisa diganti dengan 0,01. Di sini ada semacam uji homogenitas, bisa klik ini. Ini untuk menguji apakah data penelitian teman-teman itu homogen. Kemudian apakah data dari teman-teman itu normal, sebarannya itu normal, bagian ini. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari pengolahan data menggunakan STAR. Teman-teman bisa perhatikan bahwa ini adalah tabel ANOVA-nya. Kemudian tadi kita melakukan uji homogenitas dan normalitas gitu. Ini hasil dari homogenitasnya, kemudian tes normalitasnya. Ini kita udah dapat tabel ANOVA. Kemudian di sini teman-teman perhatikan ada di sudut kiri bawah, kita klik bagian yang ini. Di sini teman-teman perhatikan tombol post hoc-nya itu tidak aktif. Berbeda dari video yang sebelumnya, tombol post hoc-nya itu aktif. Ketika tombol post hoc-nya itu tidak aktif, artinya data kita tidak bisa diuji lanjut. Artinya bisa jadi data kita tidak berbeda nyata, atau hanya satu faktor dari kedua faktor yang berbeda nyata. Kita dapati dari hasil penelitian ini tidak bisa kita uji lanjut, maka pengolahan datanya berhenti sampai di sini. Untuk sekarang aku rasa udah cukup untuk pembahasan RAK 2 faktor dari penyusunan, pengolahan, termasuk juga memahami rancangan penelitiannya. Semoga teman-teman paham dari penjelasan yang aku berikan. Jika ada kendala segala macam, silahkan tinggalkan komen atau DM di Instagram @seepan.id. Oke, see you.